Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini siang menjelang sore kita akan mudah-mudahan pertama kita akan bersyukur Allah SWT yang mana pada hari ini kita akan melihat, menengok dan supaya yang nanti kita calon CTP yang belum mendaftar kita bisa belajar dari beliau dan acara ini kita mendapat fitrah Allah. Amin. Salawat dan salam kita berikan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atas jasa beliau, alhamdulillah kita bisa bertemu, bisa menikmati indahnya dunia. Yang ketiga, Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, mari kita memberikan semangat atau memberikan support masalah aksi nyata tentang diseminasi budaya positif pengimbasan. Mari kita ambil manfaatnya supaya kita bisa belajar dari kawan kita, saudara-saudara kita, dan kita jangan lupa memberikan positif atau imbal balik yang baik, dan supaya nanti lulus dengan sempurna atau dengan baik. Amin. Dengan acara ini diseminasi biar positif kita buka dengan resmi dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dan selanjutnya kita berikan pada narasumber antara Bu Yusniati binti Musin, Bu Oktaviani dan Bu Tisa Diriana. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berdiri ya Bapak Ibu. Saya minta izin lagi untuk berpantun. Sungguh cerah suasana siang, awali dengan pikiran positif. Marilah kita dengarkan presentasi dengan tema budaya positif. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas ketersediaan Bapak Ibu untuk memenuhi undangan kami, mendengarkan pemaparan kami terkait dengan budaya positif yang telah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Adapun kegiatan ini tujuannya untuk kita sama-sama ingin berbagi, dan ini merupakan sebagai salah satu aksi nyata kami terkait dengan modul yang kami pelajari, yaitu tentang budaya positif. Diharapkan nanti setelah mengikuti sesi kolaborasi ini, ilmu yang kami dapatkan bagaimana menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah itu bisa sama-sama kita wujudkan. Baik, salah satu tanggung jawab kita sebagai guru itu pastinya kita ingin menciptakan suasana positif di sekolah. Dan apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang bisa kita lakukan yang pertama pastinya menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses dari pengembangan potensi murid. Apa saja potensi murid itu? Tentu kita guru juga sudah memahaminya, dan pasti kita akan mencari tahu ataupun menggali potensi-potensi murid tersebut. Seiring perjalanan akan ada hal-hal yang akan mengganggu, misalnya bagaimana tingkat kedisiplinan, kemudian bagaimana suasana apa yang mempengaruhi tingkat anak untuk
bisa mengembangkan potensi dirinya sehingga terwujudnya suasana positif di sekolah. Kemudian apa yang perlu guru lakukan untuk menerapkan disiplin positif? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan kira-kira apa yang perlu kita lakukan sebagai guru untuk menerapkan disiplin positif. Ada yang akan menanggapi? Baik, saya menanggapi apa itu dari apa yang perlu guru lakukan untuk menerapkan disiplin positif yang ditanyakan tadi. Apa itu positif? Positif itu adalah pemikiran atau perbuatan yang tidak baik ya. Jadi kalau berpikir positif adalah berpikir yang lurus aja, berpikir yang baik, tidak berpikir yang buruk-buruk. Menurut saya berpikir positif itu yaitulah berpikir yang baik. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, berpikirlah yang baik. Itu menurut saya, Bu, yang namanya berpikir positif. Terima kasih. Terima kasih Bu Santi. Ya, memang benar untuk mengawali suatu suasana positif dan untuk menerapkan disiplin positif itu harusnya kita dulu memusatkan pikiran ke hal-hal yang baik. Jadi setiap apa yang terjadi itu kita melihatnya dari sisi positif. Dan kita semua mengetahui bahwa dalam setiap hal yang kita lakukan ada hal-hal yang menjadi kriteria, dan itu kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nilai-nilai dari suatu keyakinan atau hal-hal baik itu yang mendasari seseorang akan melakukan atau akan bertindak sesuai dengan yang diyakininya. Misalnya di sini saya tampilkan ada nilai-nilai kebajikan. Kita semua di sekolah ini sudah menerapkan bahwa setiap siswa itu memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, di mana ada profil beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang kita perlu tanami kepada anak-anak kita dan diharapkan akan muncul disiplin positif sehingga membantu juga akan mewujudkan suasana positif di lingkungan sekolah. Jadi kita mengupayakan bahwa sekolah ini menjadi lingkungan yang menyenangkan untuk anak-anak kita. Lanjut Kak. Nah, di sini saya tampilkan di PPT, di situ ada dua, satu yang stimulus respon dan satu adalah teori kontrol. Nah, stimulus respon biasanya itu adalah realitasnya kebutuhan kita sama, kita menganggapnya seperti itu. Tapi ternyata dalam mengontrol diri kita harus tahu bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian ada mungkin selama ini kita melihat bahwa suatu permasalahan itu ditanggapi dengan cara yang sama, tapi ternyata setiap orang memiliki perspektif atau gambaran yang berbeda-beda. Nah, itu kita sebut sebagai dengan teori kontrol. Sebelumnya masih ya. Kemudian kita sebagai guru juga kadang mungkin saat kita membimbing anak, kita berusaha agar anak ini mengerti apa yang ingin kita sampaikan gitu ya. Biasanya setiap anak melakukan kesalahan, kita akan membuat anak itu menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Tapi ternyata untuk menyadarkan hal tersebut itu memiliki cara yang berbeda-beda tergantung dari pemahaman orang lain. Kemudian dari stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi ternyata setiap perilaku itu ternyata memiliki tujuannya masing-masing ya. Kemudian stimulus respon selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi ternyata yang bisa mengontrol diri ya hanya kita sendiri ya.
Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi saat kita membujuk anak untuk mengikuti keinginan kita dan itu gagal, dan di situ kita melakukan pemaksaan, memberi sanksi, ya, itu merupakan salah satu pemaksaan. Tapi ternyata dengan kita melakukan kolaborasi itu bisa menciptakan pilihan-pilihan yang baru atau bisa menciptakan solusi-solusi yang lain. Oke, selanjutnya, baik, dalam buku Dan Gosen tentang Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama biasanya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini, mungkin dari Bapak Ibu bisa memberikan gambaran mana motivasi yang bersifat positif. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita ibaratkan seperti misalnya seorang guru datang tepat waktu atau datang sebelum bel berbunyi. Motivasi kita datang sebelum bel berbunyi itu apakah karena untuk menghindari ketidaknyamanan dan dihukum, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, mungkin berupa pujian, atau yang ketiga apakah kita menjadi orang yang mereka untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Yang ketiga. Terima kasih Bu Santi. Ya, jadi setiap yang kita lakukan itu sebisa mungkin kita mengarahnya ke poin ketiga, bahwa kita melakukan itu karena memang ada hal-hal yang kita yakini, nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, dan itu merupakan bentuk kita menghargai diri sendiri. Nah, di sini kita mungkin sering mendengar kata hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin paling sering di antara kita tuh sering mendengar kata hukuman dan konsekuensi. Apa itu hukuman? Jadi dalam melihat tingkah laku anak, tingkah laku seorang itu terbagi kepada dua. Ada yang identitasnya mengarah ke gagal, atau ada identitas yang mengarah ke kesuksesan. Nah, untuk hukuman sendiri bisa Bapak Ibu lihat bahwa di sini contoh kalimatnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, itu merupakan bentuk suatu hukuman, dan itu bisa menciptakan identitas gagal pada anak. Berarti kita memberi tekanan pada anak, dan ini akan memunculkan dampak negatif. Kemudian yang kedua itu konsekuensi. Lakukan apa yang saya katakan. Berarti di sini sudah mulai bentuk ke mengarahkan. Di sini masih posisinya netral, ya, masih posisinya netral. Kemudian bagaimana dengan restitusi? Restitusi ini adalah mengarah kepada hal-hal yang positif, di mana di sini kita membantu anak untuk mengenali identitas menjadi lebih sukses. Contoh kalimatnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi kita menanyakan kepada anak apa yang dilakukan atau motivasi apapun yang dilakukan itu, apakah memang itu yang diinginkannya. Jadi biarkan anak itu mencari atau menemukan solusinya sendiri dan mencari nilai-nilai yang mereka yakini. Baik. Nanti untuk materi selanjutnya terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas itu akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bu Vivi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya itu budaya positif, yaitu yang mengenai kebutuhan dasar manusia.
Nah, ini kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser dalam voice theory, yaitu yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk dalam kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis ini pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan yang lain yang berikutnya adalah kebutuhan psikologi. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai, ya, dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Jadi dia keinginan dia untuk belajar itu karena dia suka dengan gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Ini yang kasih sayang dan rasa yang diterima. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan akan kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar untuk penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kebutuhan berikutnya yaitu kebebasan. Kebebasan kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Yang terakhir tentang kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan agar kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain bermain. Jadi saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Nah, manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang mereka senangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Terbayang lah ya mungkin anak-anak kita ya. Oke, ini ada kasus Ibu Ulfa, guru kelas 3 SD.
sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Afriansyah. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Afriansyah yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ulfa, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Afriansyah melakukan itu? Kira-kira nih, kalau kita yang jadi Bu Ulfa, apa yang akan kita lakukan terhadap apa yang dilakukan Afriansyah? Ayo, siapa yang mau menanggapi? Pak Wid mungkin. Misalnya kita jadi Bu Ulfa, apa yang akan kita lakukan terhadap apa yang dilakukan Afriansyah? Dia merebut dengan paksa bekal makan siang temannya, dan itu sudah meresahkan. Jadi kalau kita jadi sebagai guru, apa yang harus kita lakukan? Coba. Kira-kira kalau jadi Bu Ulfa ya? Yes. Baik, kalau ditanya gimana saya jika di Berdasarkan dalam dengan yang 5 posisi tadi. Bu Ulfa. Yes. Berdasarkan dengan yang 5 tadi. Oke, kalau salah bisa dikoreksi. Bisa. Mungkin saya akan menemui atau membimbing Afriansyah terlebih dahulu dengan cara mungkin menanyakan kenapa penyebabnya dia suka mengambil bekal temannya. Karena kita harus tahu dulu nih, Afriansyah ini memang sukanya mengambil barang orang, atau ia iri terhadap temannya karena temannya dibekalin orang tuanya dan dia tidak, atau memang dari ekonomi keluarganya yang tidak cukup untuk membekali atau memberikan uang jajan. Kita harus tahu dulu dari anak tersebut, baru kita bisa menyimpulkan ke langkah mana kita selanjutnya untuk membimbing Afriansyah tersebut kepada teman-temannya dan menasihatinya. Oke. Terima kasih Bunda. Ada lagi? Ada lagi Ibu? Oke, yang disampaikan Ibu kita lebih kurang seperti ini berarti. Nah, dari kasus itu yang pertama bertahan hidup, ya. Kita cari tahu dulu. Bu Ulfa sebaiknya mencari tahu alasan Afriansyah melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang berusaha untuk dipenuhinya. Ya, tadi kan ada 5 tuh. Afriansyah lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siangnya, ya, untuk dia bertahan hidup. Nah, yang kedua, teman Afriansyah jadi perhatian Afriansyah. Jadi rasa kasih sayang dan rasa ingin diterimanya itu yang menyebabkan dia ngambil bekal makan siang temannya. Nah, yang kebutuhan yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya akan takut dan akan menuruti keinginannya. Jadi kebutuhan penguasaan dengan dia ambil bekal makan temannya akan takut dengan dia, akan diberikan. Dan penuhilah kebutuhannya yang bagian penguasaan. Nah, yang keempat, Afriansyah merasa bosan dengan bekal yang dibawa oleh orang tuanya karena selalu dengan bekal yang sama. Jadi kebebasannya merasa terhalangi gitu. Nah, yang terakhir, dia hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi dia senang dengan temannya kesal itu. Semakin temannya kesal, dia semakin senang. Nah, jadi terpenuhi kebutuhan hidupnya yang bagian kesenangan. Nah, yang berikutnya yaitu tentang materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, jadi motivasi intrinsiknya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, ini merupakan langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupaya
pernyataan berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-kata pada keyakinan kelas itu kata-kata yang positif. Contohnya jangan buang sampah sembarangan. Itu kata-kata negatif. Kita ganti, buanglah sampah pada tempatnya. Itu lebih positif. Nah, yang berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Yang berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Di lingkungan tersebut, berarti kalau yang di kelas berarti ya di kelas, kalau di sekolah berarti lingkup yang lebih besar. Nah, yang berikutnya, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi ketika kita guru ingin buat keyakinan kelas, anak-anak dimintain pendapat per orang satu-satu. Jadi dia mengeluarkan pendapatnya, apa yang dia mau. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, silakan dilihat ini ada beberapa pertanyaan. Ya, ini peraturan ada: selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, saya ingin Bapak Ibu coba kira-kira keyakinan kelasnya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya dilarang mengganggu orang lain, Dilarang melakukan kekerasan. Menurut saya, yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelas yang bisa disampaikan bertanggung jawab terhadap apa yang digunakan dalam kelas itu. Jadi misalnya kalau dia pinjam barang, balik lagi ke tempatnya. Oke, yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Bukan? Ya, menghargai. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Keselamatan diri. Bergantian atau menunggu giliran. Sabar. Oke, gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Oke, ini. Berarti yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelasnya, berarti tanggung jawab. Barang yang sudah dipakai kembalikan lagi ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Jadi bahasa keyakinan kelas menghormati orang lain. Jadi bahasanya lebih universal. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Ya, jadi dia berkomitmen nih 15 menit sebelum pembelajaran, anak-anak sudah harus di kelas. Terus dilarang melakukan kekerasan, itu untuk keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, karena kalau itu kesehatan yang terganggu. Berganti atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar, betul bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Jadi bahasa-bahasanya bahasa positif dan bahasa universal. Nah, ini keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah? Salah. Oke, salah. Keyakinan kelas berlandaskan nilai kebajikan dan prinsip universal. Betul. Ini apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor.
keselamatan, membuang sampah pada tempatnya, kebersihan, dilarang menggunakan kata-kata kasar, kesopanan. Oke, yang pertama keselamatan, menjaga kebersihan, selalu bersikap positif dan hormat. Urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Yang 1 mana, 2 mana, 3 mana. Jadi diurutkan langkah-langkahnya. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mencarikan peraturan-peraturan, menjadikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Mulai dengan berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Berdiskusi yang pertama. Oke, 1. Kemudian Duanya, memunculkan peraturan-peraturan. 2. Kemudian baru menyarikan peraturan-peraturan jadi nilai kebajikan. Oke. Kemudian gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Oke. Itu yang terakhir. Nah, ini dia. Berarti yang pertama berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati. Jadi yang pertama berdiskusi dulu. Kita memunculkan dulu ke anak-anak apa yang anak tahu. Selama ini kan mereka tahu tuh tentang peraturan. Minta mereka tuliskan dulu peraturan-peraturannya yang mereka tahu. Setelah itu ubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Bisa jadi anak-anak tulis tidak buang sampah sembarangan. Nah, kita bisa ganti kalimatnya menjadi Buanglah sampah. buanglah sampah pada tempatnya. Yang ketiga, mencari peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas. Berikutnya berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi kita berdiskusi di kelas, anak-anak maunya bagaimana keyakinan kelasnya. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi semua yang ada di kelas itu berperan. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini tidak baku, bisa berubah kapanpun apabila itu disepakati oleh seluruh warga kelas. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia: kesenangan, cinta, kasih sayang, kebebasan. Nomor 4, kemudian penguasaan. yang pertama kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, cinta, kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, memberi, menerima kasih sayang, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi untuk diakui, yang terakhir bertahan hidup, kebutuhan fisiologis. Oke, mari kita praktekkan keyakinan kelas. Siapa yang mau jadi gurunya? Saya Bu Guru, boleh? Boleh. Ayo Bu Santi jadi gurunya. Mana sudah saya? Mari kita praktekkan keyakinan Boleh kelas. Bu Santi di sini. Cek 1, 2, coba. Baik, udah ngantuk-ngantuk ya? Semangat lah. Bikin joget dulu. Speaking. Sayang. Oke, kita lanjut. Oke, semangat ya, jangan ada yang ngantuk ya. Baik, Tadi kita sudah belajar dari TV dengan Bu Yus, yaitu tentang positif. Jadi kita
Mari kita praktekkan keyakinan kelas. Di dalam kelas kita akan membuat suatu keyakinan. Kalau tata tertib itu adalah paksaan. Itu ada di kurikulum yang lama. Di kurikulum yang baru yaitu adalah keyakinan. Keyakinan itu yang muncul dari diri kita, ya. Yang muncul dari diri kita. Jadi kalau kita berkeyakinan, berarti ada motivasi buat diri kita. Apa yang sudah kita tuliskan atau kita buat, itu akan kita laksanakan. Kalau peraturan tadi kita sudah tahu ya, itu adalah paksaan, ya. Jadi ini sekarang saya jadi gurunya gitu ya. Simulasi jadi guru. Jadi buat teman-teman, pertama-tama teman-teman ya, anak-anak kan oh ya, saya jadi guru ya. Ini simulasinya saat Bu Santi memandu anak-anak dalam kelas untuk membuat keyakinan kelas. Oke. Jadi Baik. bagaimana caranya gitu. Baik anak-anak ibu peserta didik semuanya, ibu mau mengajak yaitu yang pertama, anak-anak ibu tuliskanlah macam keyakinan anak-anak ibu, ya. Mulai dari peraturan, ya. Tapi dengan catatan, ada catatannya loh, tidak menggunakan bahasa yang negatif tadi, seperti dilarang. Itu kita gunakan, contohnya kalau dalam ujian kita kalau dibilang jangan menyontek, dilarang menyontek, kalau bisa bersifatlah yang jujur. Oke? Oke, yang pertama, anak-anak ibu tuliskanlah keyakinan yang dari peraturan yang mau kita buat. Oke, silakan. Ya, peraturan dulu ya, baru muncullah keyakinan. Ya, sudah. Setelah dituliskan, silakan dibacakan. Ya, di tempel situ sambil kita baca. Nanti dari situ akan kita susun. Ya, kita kelompokkan. Satu aja, ya, tuliskan. Ya, peraturan ya. Nanti dari peraturan itu kita akan tahu di mana. Tempelkan di depan, silakan. Anak-anak ibu silakan, boleh maju ke depan, tempelkan ke depan, silakan. Ya. Ayo silakan, semangat. Ya, bagus. Oke. Nanti dari yang anak-anak ibu itu tempel, kita akan mengelompokkan. Ya. Bu, saya Bu. Iya, silakan Warni maju ke depan. Saya tempel ya Bu ya. Itu sosokan. Bu. Bu, katanya kamu tempel. Enggak mau ya, Bu? Enggak mau ya, Nong? Iya, enggak apa-apa, nanti bisa kita tempel lagi ya, Nong. Baik. Oke. Buat peserta didik yang belakangan silakan dibacakan. Nah, belakangan ya. Dari yang pertama, dari situ nanti kita kelompokkan disuruh masuk kemana ya. Jadi yang pertama itu ada peraturan komitmen. Ya. Lanjut. Selanjutnya ada buang sampah pada tempatnya. Iya. Selanjutnya jangan terlambat masuk kelas. Iya. Selanjutnya sama, tidak terlambat masuk kelas. Selanjutnya dilarang mengerjakan PR di sekolah. Oke. Ini ada yang jatuh. Selanjutnya, Ini nanti kita kelompokkan ya. jika ada yang keluar
kelas main ke toilet harus minta izin kepada guru. Ya. Mantap. Selanjutnya peraturan jangan mengganggu teman sedang belajar. Oke. Selanjutnya peraturan tidak boleh ribut. Oke, tepuk tangan dulu buat Tessa. Dulu. Ini sekarang kita akan mengelompokkan ini ya. Dan di mana ini masuk? Ini peraturan, komitmen. Kita lihat dulu dari hasil peraturan yang sudah dibuat anak itu, ubah kalimat yang Iya. negatif menjadi Oke. positif. Oke. Baru kita buat kesepakatan. Setelah kesepakatan baru kita rinci Oke. lagi kesepakatan itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Oke. Baik, anak-anak ibu, ini adalah yang anak-anak ibu tulis adalah peraturan. Sekarang kita ubah peraturan ini menjadi keyakinan. Ya, kalimat keyakinan. Seperti yang sudah dibaca teman kita Tessa, yaitu Komitmen. komitmen. Itu masuk, kalau keyakinannya masuk ke mana? Ayo. Berkomitmen. Komitmen. Disiplin. Disiplin. Jadi kalimatnya itu menjadi setiap anggota kelas harus mampu berdisiplin. Oke, ini disiplin. Berarti oke, sekarang buang sampah pada tempatnya. Masuk kemana keyakinannya dari peraturan ini? Kebersihan. Selanjutnya, Kesehatan juga bisa, Bu. ya kesehatan juga bisa, karena kalau buang sampah sembarangan akan membuat lingkungan kotor. Berarti ini bisa juga kesehatan. Kemudian yaitu jangan Terlambat masuk terlambat kelas. masuk kelas. Berarti masuk juga di sini. Kalimat jangannya dihilangkan. Ya, itu nggak boleh. Itu tepat waktu. ya, ini kan keyakinan. Itu tadi tata tertib kita ubah ya menjadi keyakinan itu. Enggak lagi dia kita ubah ini. Ini jangan ini kita ubah karena ini udah hal yang negatif. Iya, terlambat masuk kelas. Keyakinannya apa? Iya, tepat waktu. Tepat waktu berarti disiplin juga dong. Ya kan? Disiplin. Ini kita kelompokkan nanti. Kemudian tidak terlambat masuk kelas, sama juga dengan disiplin kan? Kita kelompokkan disiplin. Kemudian dilarang. Mengerjakan PR di sekolah. Oke, ini kalimatnya kalau untuk keyakinan apa yang harus kita buat? Keyakinan. Ini kan tadi peraturan. Iya, mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, disiplin juga itu. Ya, disiplin. Tanggung jawab. Oke. Tanggung jawab. Kemudian baca lagi Tessa. Jangan mengganggu teman sedang belajar. Nah, itu peraturan jangan mengganggu teman. Kalau keyakinannya apa? Ayo. Menghargai dan menghormati ya. Menghargai. Selanjutnya baca Tessa. Jika ada yang keluar kelas harus izin kepada guru. Oke, itu keyakinannya apa? Menghargai juga. Oke, menghargai juga. Ini sudah kita mau masuk kelompok. Oke, tidak boleh Tidak boleh ribut. ribut. Berarti menghargai juga kan? Ya. Ya, menghargai. Menghargai. Oke, selanjutnya hargai dan hormati Sesama murid. sesama murid. Itu sama juga. Itu sudah jadi keyakinan. Oke, sekarang kita kelompokkan. Ini menghargai ada berapa? 1. Rata-rata ini menghargai dan mengapain semua ini. 2. Ini ada yang terbalik ini nulisnya. Oke, menghargai 3. Ini kesehatan, ini disiplin. Lagi, oke. Ini yang pertama disiplin ya. Berarti yang pertama, kedua, ketiga, ini sama di sini. Oke, berarti ada berapa keyakinan? 3, Bu. Ada 3 keyakinan. Jadi dari keyakinan
menerapkannya. Ya, jadi anak-anak ibu, kita sudah dari keyakinan kelas ini, kita sudah mengambil positifnya. Ya, jadi sesuai tadi yang diterangkan dari awal sampai keyakinan kelas, ini adalah hal-hal yang positif. Jadi kalimat-kalimat larangan itu dihilangkan. Jadi demikian anak-anak ibu yang kita buat untuk keyakinan kelas. Sudah? Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Saldi. Terima kasih untuk kita semua, tepuk tangannya. Bisa dipraktekkan. Ya, nah berarti ini tinggal praktek di kelas-kelas kita, wali kelas. Ya, sudah bisa mulai dipraktekkan dengan keyakinan kelas, dengan bersama anak-anak. Kita bisa tempelkan di kelas kita, ya. Jadi kalau ditempel, anak-anak bisa ingat. Jadi apa yang jadi keyakinan kelas mereka gitu. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi tentang restitusi akan disampaikan oleh Bu Gisa. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kayaknya pada lemes ya. Baik, sebelumnya saya akan berpantun dulu. Ada lalat di atas meja, lalat terbang di atas kepala. Luruskan niat dalam bekerja, supaya kerja mendapat pahala. Baiklah Bapak Ibu, tadi rekan-rekan saya sudah menampilkan sangat luar biasa. Baiklah, untuk memotivasi kita supaya badan kita nggak terlalu tegak, kita ice breaking dulu sebentar. Minta tolong Bapak Ibu untuk berdiri semuanya, membuang lemak-lemak yang sudah kita makan tadi mungkin ya. Oke. Ayo Bapak Ibu. Warna menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, lutut yang rapi, siap berdoa. Putar, tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung, lalu lengkap di pagar bunda, kan kiri, atas, bawah, berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, unggah-unggah menjadi dua. Dari kiri gabung menjadi empat, buat beneran keren. Kanan tiga jari kiri gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri gabung menjadi delapan, lima buat. Lima jari kiri gabung menjadi 10, siap berdoa. Oke, terima kasih. Oke ya, terima kasih. Ada jarak sedikit. Bapak Ibu, kertas warnanya apa? Putih Bu Guru. Oke, kita jawab dengan cepat ya. Konsentrasi. Kertas warna apa? Putih. Lawan warna apa? Biru. Tisu warna apa? Putih. Sapi minum apa? Susu. Air. Oke, lanjut. Konsentrasi. Rambut warna apa? Alis warna apa? Apa warna apa? Kalau lawan tidur kapan? Pagi.
cendol apa? Hijau. Tahukah pohon apa? Hijau. Warna ungu rumput? Hijau. Siapa makan apa? Rumput. Daun. Oke, Oh iya, jelas. karena jerapah lehernya panjang ya, untuk makan daun mais ya. Kayaknya karena kita sore, jadi mungkin konsentrasi kita agak apa? Agak buyar ya. Oke. Seru. Baik Bapak Ibu. Iya, Apa Bu Warni? Lagi Bu. Mau lagi? Ya. Oke, boleh. Apa ya? Berdiri. Saya suka itu. Cari dulu. Kayaknya ada asisten yang megangin mic. Oh iya. Oke. Oke, ya. Seperti biasa kita latihan dulu. Tepuk tangan. Tepuk tangan di telinga dan di hidung. Lambat. Tepuk tangan kanan di telinga. Tepuk. Ayo, jangan sampai kita mencubit pipi atau mencubit telinga masing-masing. Karena satu, kalau tangannya di kiri di hidung, berarti tangan kanan berada di telinga kiri ya. Oke, konsentrasi. 1, 2, 3. Ayo, jangan sampai pipi yang terlihat. Ayo. Itu fungsinya salah satunya untuk melatih otak kiri dan otak kanan kita. Jadi pada saat kita bekerja mungkin ya kita mendengar orang, kita bisa juga bekerja. Tidak terfokus di satu kerjaan saja. Ya, baik kita coba. 1, 2, 3. Bogor boleh dulu. Oke. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Mungkin bisa diterapkan ke anak-anak. Sebelum kita terapkan ke anak-anak, mungkin kita berlatih dulu, gitu ya. Kayak Bogor tadi, ya mungkin untuk supaya kita ceria, terpeganglah pipi, pohonnya tadi terpegang telinga. Ada yang kiri, ada yang kanan, gitu ada ya. Baiklah, Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Lanjut, Bu. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita di sini ada pertanyaan pemantik. Ini sudah sering kita lakukan hampir setiap hari. Santi dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari ibunya Santi bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Santi di sosial media. Ini sering kita temui ya Bapak Ibu. Yang kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluh tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Bila Anda adalah seorang guru, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Santi dan kasus Anto? Kira-kira apa yang kita akan lakukan? Mungkin ada yang mau menjawab? Oke, Bu Bibi kembali ke slide sebelumnya. Nah ini kira-kira apa yang akan kita lakukan sebagai seorang guru? Oke, Mbak Okta, mic satunya mana ya tadi? Di sana mic. Nah ya.
Tes. Enggak. Oke, terima kasih. Saya akan coba sebagai gurunya Santi dan Hana ya. Kalau saya menemukan kasus seperti ini, yang pertama sekali saya lakukan adalah memanggil Santi dan Hana. Oh, kita udah dipanggil ya. Kemudian saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Hana, alasan apa sehingga Hana menggunakan kata-kata kasar merendahkan Santi di media sosial. Nah, setelah saya tahu penyebab Hana melakukan itu, baru saya akan memberikan nasihat atau apa ya, bimbingan kepada Hana. Itu berlaku juga kepada Anto ya. Anto dia sudah jarang ikut pembelajaran jarak jauh, sekalinya ikut malah menggunakan kata-kata kasar. Nah, ini juga saya akan panggil Anto dan menanyakan penyebab dia berperilaku seperti itu. Baru nanti akan dilakukan bimbingan bagi Anto. Saya rasa itu saja, terima kasih. Baiklah, terima kasih Bu Okta atas jawabannya. Oke, nah baiklah, di sini kita akan menerapkan dari kasus yang kita hadapi yang dua tadi. Di sini kita akan menerapkan disiplin positif. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Yus Diane Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 98 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas. Apakah telah efektif atau berpusat atau memerdekakan dan memandirikan murid, dan bagaimana atau dan mengapa. Nah, diambil dari teori kontrol Dr. William Glasser. Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Apa saja itu 5 posisi kontrol? Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, keempat guru sebagai pemantau atau sebagai manajer. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nada suara tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, dan mengharding. Pak Ade. Nah, kadang orang itu dengan menggunakan kata-kata patuhi aturan saya atau awas. Nah, bagaimana dengan kita? Atau kamu selalu saja salah, atau selalu pasti selalu yang terakhir selesai, terlambat lagi. Nah, itu ciri-ciri dari posisi kontrol penghukum. Kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana perasaan murid bila kita berbicara seperti itu? Contohnya pada saat anak terlambat, apa hasilnya? Kemungkinan murid akan menjadi marah, mendendam, dan bersikap agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Karena untuk mencurahkan mungkin ke kita, anak itu tidak berani. Nah, jadi dicurahkannya lah ke sifat-sifatnya. Lanjut. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Posisi kita di pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya suara guru lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Mungkin kita diemin anak itu. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah.
Kita tanyakan pada diri kita, bagaimana perasaan murid bila kita ditegur seperti cara ini? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru menghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti ini yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Lanjut. Nah, di sini posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi kontrol teman ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, contoh sebagai teman begini mungkin, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Berarti kan ada bantuan kita ke mereka. Nah, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu sebagai kontrol, sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak teman saya. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Lanjut. Posisi kontrol yang keempat itu sebagai pemantau. Nah, pemantau ini artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, ciri-ciri seorang pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Lanjut, Bu. Nah, contoh begini. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak. Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Artinya di sini ada penekanan. Lanjut, Bu. Nah, bagaimana perasaan murid yang diperlakukan seperti ini? Pastinya di sini ya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi di sini posisinya murid dibuat tidak nyaman karena dia tinggal di kelas waktu istirahat. Murid tetap dibuat tidak nyaman yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Selanjutnya yang terakhir di sini posisi manajer. Nah, pada posisi manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Ciri-cirinya nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Nah, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini
ini akan kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Selanjutnya, apakah kamu meyakininya? Berarti membuat anak itu yakin. Selanjutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Oke, silakan. Selanjutnya, oke, ini nggak usah langsung. Nah, untuk kita mendapatkan posisi atau menuju posisi manajer, ini ada solusinya, yaitu menggunakan yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri, dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Restitusi ini memberikan penawaran, bukan pemaksaan. Nah, sangat penting bagi kita seorang guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Di sini bisa Bapak Ibu lihat, ya, terlalu kecil ya. Nah, ternyata coba sekarang kita perhatikan di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita selama ini, posisi kita itu di mana? Apakah sudah langsung ke manajer, atau sebagai penghukum, atau sebagai pembuat merasa bersalah, atau kita menjadi teman, atau pemantau? Pemantau ini agak tegas deh, ya. Nah, di mana untuk penghukum dan pembuat masalah ini perilaku kontrol negatif. Ya, sedangkan untuk perilaku kontrol positifnya berada di teman dan pemantau. Yang lebih tinggi dari itu kontrol diri. Kita bisa mengontrol diri dan mengontrol siswa itu di manajer. Jadi dari sini kira-kira apa yang akan kita lakukan ke depannya setelah kita menyaksikan mungkin pembelajaran ini, karena 5 kontrol tadi itu sudah diteliti oleh para peneliti ya. Nah, kita lihat tadi dari hasil dari kita selama ini tidak melihat bagaimana perasaan anak, ya. Padahal Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu, tujuan pendidikan adalah mencapai kodrat anak, di mana supaya mereka selalu bahagia. KHD juga mengatakan bahwa guru itu sebagai petani, diibaratkan sebagai petani, murid sebagai benih, sedangkan sekolah adalah sebagai lahan. Petani yang pintar mengelola, menyayangi benih-benih itu akan menghasilkan bibit atau tumbuhan yang bagus. Meskipun di antara bibit-bibit itu ada yang kurang bagus, pasti tumbuh. Sedangkan petani yang tidak mau merawat atau tidak mau memperhatikan benih atau lokasi penanamannya, maka yang benih yang bagus akan bisa menjadi rumput. Nah, disinilah Ki Hajar Dewantara bagaimana kita bisa bergerak, tergerak dan menggerakkan. Ya, Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah, dari posisi 5 kontrol, dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang diperhatikan oleh guru?
Oke, ini kita ke sini. Nah ini sebelum kita mempraktekkan, di sini ada segitiga restitusi. Langkah yang pertama, nanti saya bagikan juga itu ada langkah-langkah. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Lanjut Bu. Oke ya. Oke, untuk menstabilkan identitas, tujuannya mengubah identitas dari anak yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Lanjut Bu Yus. Untuk menstabilkan identitas, bisa kita buat dengan kalimat-kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi ada bla 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 bla. Atau tidak ada manusia yang sempurna, bla 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 ya. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, tetapi bla 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 bla. Nah itu mungkin salah satu contoh kalimat menstabilkan identitas pada saat kita bertanya kepada anak. Selanjutnya validitas tindakan ini mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Lanjut Bu Yus. Nah, lanjut. Contoh pertanyaannya, apa nilai umum yang kita telah sepakati? Atau apa yang sudah kita sepakati sebelum kita melakukan pembelajaran? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nanti kami bagikan ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini salah satu contoh. Oke lanjut saja ya nanti. Nah bisa jadi dalam. Oke udah lanjut aja. Kayaknya udah 3:30. Oke lanjut Bu. Kita akan mempraktikkan. Ya. Oke, kita akan mempraktikkan di sini ada 3 orang. Ya 1, 2, 3. Buno, Dr. Santi, mungkin Ana, Bu Rita sama Fitri. Oke. Ya, dihitungkan dulu. Dibagikan dulu. Sama. Sama nggak prosesnya? Itu ada ABC dan. Nah ini mungkin sebagai referensi untuk kalimatnya untuk kita praktekkan sebagai referensi. Ya, sudah. Ini sebagai referensi kata-katanya. Jadi nggak terlalu banyak kita berpikir. Ya. Mencoba di AC yang mana tadi C? Yang Ayo. C. Ini C nih bukan. Ini C. Nih, Wid, contoh kata-katanya Ari. Berarti dapat apa itu? Joko, Mario dan Adi. Ini Mario dan Adi. Pak Joko, Mario dan Adi. Pak Joko, Mario, Adi. Udah dapat semuanya? Sudah Bu Guru. Praktekkan. Jadi simulasi gitu. Jadi nanti ada yang berperan sebagai siswa, ada yang berperan sebagai guru dengan mempraktekkan bagaimana melakukan segitiga restitusi gitu. Jadi kita kenalin dulu apa penyebab atau tujuannya anak tersebut melakukan hal tersebut, apakah karena kesenangan atau ingin kebutuhan hidup ataukah karena ingin kebebasan gitu. Nah dari situ nanti kita lanjutkan dengan poin-poin 3 tahapan tadi, dari mulai identitas diri, kemudian
validasi tindakan, baru melakukan menanamkan keyakinan atau menanyakan keyakinan yang sudah disepakati tadi. Nah, untuk contoh kalimatnya itu sudah diberikan contoh kalimatnya di situ. Jadi bisa diikuti, bisa dipakai lah gitu. Atau mungkin mau dikembangkan kalimatnya tapi tetap dalam 3 tahapan segitiga restitusi tadi. Bagusnya ibu gabung sama Warni. Oh, bagusnya kita sama Fitri sama Warni, Warni nggak ada temennya. Bertiga belum dapat ya? Oh, ini belum ukurnya ada tahu juga. Kita balik. Mana orang-orang ini Pak Jokowi. C. Bu Santi dapat C nggak itu? Oh, belum dapat ya? Iya, ini aja. Iya, teksnya aja. Iya, teksnya. Ini contoh teksnya, Skenarionya yang ini. Gini, kan Wari dapat A, Pauli dapat B, Bu Santi dapat. Ini salah satu Warni contoh yang dapat C. sudah kami praktekkan Kan di bertiga. kelas. Warni sama Ita sama Fitri aja. Kayak drama gitu. Ya. Ini video kan? Enggak beda. Oke. Baiklah, Bapak Ibu, semuanya mungkin sudah ada yang selesaikan dan bersedia mempraktikkan di depan. Oke, silakan kelompok Bu Santi maju. Stop dulu, balik dulu. Ya. Duduk dulu lagi. Gak apa-apa, nanti kan dengan kelompok yang lain lagi. Baiklah, sudah selesai. Kelompok mana tadi yang sudah selesai? Oh, ayo kelompok Santi, Okta, silakan maju untuk mempraktikkan segitiga restitusi. Dia maju, ayo. Ayo kita coba, ayo kita coba. Coba segitiga restitusi. Oke, silakan. Siapa yang melakukan simulasi ya? Mulai dari siapa saya kan? Ya, Amira. yang guru siapa? Bunuh. Guru. Saya Amira. Amira, oke, silakan. Kamera action. Amira, Saya diejek. Amira kenapa nangis? Tadi saya diejeki dengan Ali, Bu, karena nilai saya jelek. Jadi saya nangis, Bu. Dia ngejek saya di depan teman-teman saya. Jadi saya malu, Bu. Dia ngejekin saya. Ya, Amira jangan nangis lagi. Nanti kita panggil Alinya ya. Nah, Amira tenang dulu. Ibu akan panggil Ali. Ali, di mana Ali? Iya Bu, Nah, Ali tadi ngapain? tadi main Bu. Kok ada temanmu yang nangis? Siapa Bu? Amira nangis tuh. Kamu Bu. Nah, makanya ibu mau nanya Ali, apa yang sudah Ali perbuat sama Amira? Oh, tadi Ali ngejek Amira memang Bu. Kenapa Amiranya diejek? Kan nilainya jelek Bu, nggak seperti nilai saya. Nilai saya bagus. Nah, apa kamu tidak kasihan Amiranya sampai merasa sedih, merasa malu karena diejek? Walaupun dapat nilainya yang rendah, tetapi kan kita tidak mesti mengejeknya. Nanti ibu akan bicara dengan Ali. Silakan Ali temui ibu nanti ya. Baik Bu. Amira tenang ya. Iya, Bu. Agak sana Bu, soalnya dekat sama suara video di belakang. Nah,
harus mengejek kawan. Ya, jadi kalau ada kawan yang lebih rendah nilainya dari kita, tak perlu kita ejek. Nah, coba ahli lihat. Kita kemarin kan punya kesepakatan kelas. Ya, apa itu kesepakatan kelas yang udah kita buat? Coba ahli masih ingat gak? Masih, Bu. Apa itu coba? Saling menghargai. Nah, kalau saling menghargai, berarti ahli tidak perlu mengejek kawan kalau mendapat nilai yang rendah. Bagaimana caranya ahli menghargai kawan? Ngejek ya, Bu ya. Nah, kemudian bagaimana lagi? Menghormati. Nah, kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Kalau kamu ingin dihormati, maka kamu harus menghormati orang lain. Bagaimana Ali senang dengan percakapan dengan ibu? Iya, Bu, senang, Bu. Ali mengerti apa yang sudah Ali lakukan itu tidak baik kepada kawan Ali. Ngerti, Apa Bu. kira-kira yang harus Ali lakukan untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya Ali nggak akan ngejek teman lagi, Bu. Ya, ibu akan lihat selanjutnya nanti Ali tidak mengulang lagi perbuatannya. Semoga Ali menjadi anak yang sukses nantinya. Iya, baik, Bu. Terima Mari kita kasih, pulang Bu. lagi yuk. Baik, terima kasih. Institusi itu ya kan Pak Wid bukan menasehati seperti itu. Ini kan ada 3 tahapan Pak Wid, menjelaskan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Setelah Pak Wid panggil dia kan udah nyebutin alasannya tuh. Nah, terus Pak Wid menstabilkan identitas. Terus misalnya Pak Wid bilang berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi apa? Berarti kan dia nggak boleh nerusin. Tidak boleh nerusin itu terus. Jangan mentang-mentang berbuat salah nggak apa-apa, diulang-ulang. Atau Pak bisa bilang tidak ada manusia yang sempurna. Sembelit itu kan wajar, manusiawi lah berarti kan. Nah, atau saya mencari solusi dari permasalahan. Jadi Pak Wid stabilkan dulu identitas dia. Artinya dari dia bilang dia sembelit, terus itu berbuat tidak apa-apa, tapi jangan diulangi lagi. Nah terus Pak Wid tanya, terus validasi tindakan. Pak Wid coba tanya sama dia, jadi apa menurutmu salah kamu apa? Nanti dia jawab, saya izin ke toilet. Jadi dia sebutkan alasan dia ngaku gitu. Karena dia sembelit, dia sakit perut, jadi dia keluar terus setiap jam pelajaran atau ada alasan lain. Nah nanti kan disebutkan dia. Nah setelah disebutkan, Pak Wid bilang, nah jadi kan kamu udah tahu tuh salahmu. Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Gitu loh Pak Wid. Bukan Pak Wid nasihat dia sambil Nggak jalan segitiga restitusinya. Oh iya, jadi di teks ini di situ sudah ada keyakinan kelas Anda. Ini dari sisi guru. Ada di atas ini dari sisi guru. Kemudian ada juga keyakinan kelas itu dari sudut pandang Siswa Ali ya, Bita ya. Yang mana Bita tadi? Ini kita keyakinan kelas apa yang dilanggarnya? Jadi kita ini kan melakukan simulasi, ya. Apa saja yang nanti akan disampaikan si Bita, tugas Bita itu berikan informasi atau pertanyaan sesuai dengan keterangan di bawah ini. Percakapannya itu bisa berisi informasi, misalnya dari sudut pandang Bita kenapa. Nah itu Pak Wid yang menggali. Kemudian kebutuhan apa yang coba ingin dipenuhi oleh Bita ini. Hanya dengan keluar itu otomatis saya ingin mendapatkan perhatian. Berarti dia butuh kasih sayang gitu. Kebutuhan akan kasih sayang. Kemudian ditanyakan ke Bitanya keyakinan apa yang sudah dilanggar. Biarkan Bitanya menyebutkan sendiri gitu. Jadi Pak Wid yang membimbing restitusinya. Nanti di akhir baru Pak Wid tanyakan tindakan apa yang akan dilakukan ke depannya. Sama seperti tadi kita di awal itu, perilaku baru apa yang akan diterapkan oleh Bita ini terkait dengan keyakinan atau keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Itu ya Pak Wid ya. Ya, jadi ya karena ini kan larinya jadi muter-muter gitu. Jadi segitiga
segitiga restitusinya nggak dapat. Ya, jadi yang pertama itu kan kita kenali dulu identitasnya, menstabilkan dulu identitasnya. Dia salah nih, tapi stabilkan dulu dia apakah dia masuk pada identitas gagal atau identitas sukses gitu. Biar anak yang melakukan salah ini tahu dia di posisi yang mana. Kemudian validasi tindakan yang salah, dia sudah mengaku, dia keluar. Tanyakan apakah benar yang dilakukan. Kalau nggak benar, keyakinan apa yang sudah dilanggar. Lalu bagaimana caranya untuk memperbaiki. Nah, itu masuk pada menanyakan keyakinan. Itu ya Mbak Wi. Oke, kita ulang lagi. Kita ulang ya? Ya. Kita ulang ya Pak Hotma ya? Boleh. Oh, penasihat ya, boleh. Enggak, Pak Win kebitanya aja lah ya. Kebitanya aja. Programa ya tidak besar ya. Ya, stabilkan dulu identitasnya. Ada di situ contoh teks pertanyaannya. Kacamata makanya baru tak nampak. Dari mana kita? Dari WC Pak. Oh, dari WC. Ngapain? Mengapa? Buang air besar Pak. Ya, nggak ada yang salah Pak Win. Apa? Setiap hari sakit. Maksudnya gimana Pak? Aku udah bisa tunjuk ya. Iya, Pita dari mana? Dari WC Bu. Ngapain di WC nak? Saya kebelet Bu. Iya, apakah hal itu sering kita lakukan dan apakah itu tindakan yang baik? Pergi ke WC tanpa seizin ibu guru? Tersudut saya Bu. Iya, itu nggak apa-apa. Namanya sakit perut, ya, itu nggak apa-apa. Kalau memang sakit, ya kita boleh pergi, ya. Jadi tindakan yang Pita buat, Pita lakukan, menurut Pita itu baik tidak? Pergi tanpa seizin dengan ibu guru. Oh ya, salah Bu. Ya, jadi apa yang harus Pita lakukan? Saya harus minta izin dulu sama guru sebelum ke WC. Iya, jadi seperti itu ya Nak Ibu, sesuai dengan apa yang kita sepakati di sekolah, ya. Jadi kita kalau mau pergi ke toilet harus izin sama ibu guru ya. Ya Bu. Jadi menurut Pita itu apakah Pita mau ulangi lagi atau tidak? Tidak mau mengulangi. Iya, bagus. Nanti lain kali jangan lakukan itu lagi ya Nak ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Gitu Pak Guru. Terima kasih atas praktik yang sudah kita lakukan. Di sini bisa jadi dalam praktik penerapan kita sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Semoga nanti kita ke depannya bisa menerapkan segitiga restitusi ini dalam menangani hal-hal yang kita temui di
di keseharian kita, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.